Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyang Nirmalasari dengan NIM 1821023, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbantuan Aplikasi Canva dengan menggunakan model Discovery Learning dalam pembelajaran menulis teks iklan, slogan, dan poster pada siswa kelas 8 SMP. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Hajah Wikaningsih MPD selaku pembimbing 1 dan Ibu Sari Sukawati MPD selaku pembimbing 2 yang sudah senantiasa membimbing saya hingga skripsi ini selesai. Belakang masalah yang saya angkat pada skripsi ini yaitu memilih bahan ajar yang tepat dalam rangka membantu siswa untuk mencapai kompetensi. Yang kedua, kurangnya penerapan model pembelajaran. Yang ketiga, pemanfaatan IT yang masih kurang optimal. Yang keempat, siswa sulit berpikir secara kreatif dan inovatif pada pelajaran bahasa Indonesia, salah satunya pada materi teks iklan, slogan, dan poster. Selain itu, mereka juga terkendala dalam menuangkan gagasan ke dalam sebuah tulisan, terutama dalam menulis teks iklan, slogan, dan poster. Berkenaan dengan hal tersebut, peserta didik membutuhkan bahan ajar yang tepat dan sesuai untuk menunjang proses pembelajaran. Dengan begitu, aplikasi Canva sebagai media pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan menulis kreatif siswa serta sebagai dasar guru untuk mendorong dan mengembangkan kemampuan kreativitas siswa pada pembelajaran menulis teks iklan, slogan, dan poster. Pengembangan bahan ajar dengan berbantuan aplikasi Canva menjadi solusi terhadap pembelajaran keterampilan menulis kreatif siswa. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui proses pengembangan bahan ajar menulis teks iklan, slogan, dan poster berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model Discovery Learning untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa serta pengimplementasiannya. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan bahan ajar menulis teks iklan, slogan, dan poster berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model Discovery Learning. Yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa terhadap menulis teks iklan, slogan, dan poster berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model Discovery Learning. Dan yang keempat, untuk mengetahui hasil menulis teks iklan, slogan, dan poster siswa SMP kelas 8 yang pembelajarannya berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model Discovery Learning. Penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian Research and Development. Adapun research and development itu adalah proses atau metode yang digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan produk. Ini ada subjek penelitian. Untuk subjek penelitiannya di sini terdapat dua. Yang pertama pada uji coba terbatas. Pada uji coba terbatas adalah siswa kelas 8E yang berjumlah 20 orang yang menjadi subjek penelitian. Nah, untuk yang kedua yaitu uji coba luas terdapat 50 siswa jika dikalkulasikan. Nah, terdapat 25 siswa dari kelas 8B dan 25 siswa lagi dari kelas 8C yang menjadi subjek penelitian pada uji coba. Selanjutnya itu prosedur penelitian, di mana pada prosedur penelitian ini terdapat 3 prosedur. Yang pertama ada tahapan studi pendahuluan, yang kedua tahapan perencanaan, dan yang ketiga tahapan studi lapangan. Nah, baik, pada tahap studi pendahuluan terdapat 2 studi, yaitu yang pertama ada studi literatur, yaitu mengkaji sumber-sumber yang berkaitan dengan pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva pada pembelajaran menulis teks iklan, slogan, dan poster. Pada tahap yang kedua yaitu ada studi lapangan yang mana dilakukan di SMP Plus Tunas Sinar Mandiri yang menjadi objek penelitian, pengumpulan data-data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Hasil studi pendahuluan ini digunakan sebagai bahan pengembangan untuk mengembangkan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva pada pembelajaran teks iklan, slogan, dan poster. Ini ada tahapan perencanaan. Yang pertama yaitu ada mengkaji materi teks iklan, slogan, dan poster pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pada materi teks iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, pencarian sumber pustaka untuk pembuatan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva pada pembelajaran menulis teks iklan, slogan, dan poster. Yang selanjutnya
Membuat kerangka materi yang dijadikan sebagai bahan ajar berbantuan aplikasi Canva pada pembelajaran menulis teks iklan, slogan, dan poster. Dan yang kelima, menyiapkan materi pembelajaran dan penyusunan draft bahan ajar. Selanjutnya yaitu tahapan studi lapangan. Pada tahap studi lapangan ini terdapat 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap uji coba kelayakan produk bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan cara melakukan validasi produk kepada dosen ahli di kampus IKIP Siliwangi, Cimahi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, untuk tahapan yang kedua itu ada tahap uji coba terbatas produk bahan ajar berbantuan aplikasi Canva yang dilaksanakan di SMP Plus Tunasinar Mandiri, yaitu pada kelas 8A dengan jumlah 20 siswa pada hari Kamis 24 Maret 2022. Nah, untuk tahapan yang ketiga yaitu tahap uji coba luas dilaksanakan setelah uji coba terbatas dan mendapat masukan-masukan dari pengguna produk pada uji coba terbatas. Uji coba luas ini dilaksanakan di SMP Plus Tuna Sinar Mandiri hari Selasa 17 Mei 2022. Terakhir, yaitu tahap evaluasi yang dilakukan dengan analisis penyempurnaan produk pada tahap kedua. Setelah itu baru finalisasi produk. Kemudian pada tahap ini, peneliti melakukan analisis dan data hasil penelitian, membahas hasil penelitian, menyimpulkan hasil penelitian, dan memberi saran hasil penelitian. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Pada instrumen pengumpulan data ini terdapat 4 data yang dikumpulkan pada saat penelitian. Yang pertama ada validasi produk, yang kedua lembar observasi, yang ketiga lembar kuesioner atau angket, yang keempat lembar tes. Ini merupakan validasi produk, yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data tentang validasi bahan ajar yang dikembangkan. Pernyataan mengenai validasi produk ini diberikan kepada dosen ahli dalam pengembangan bahan ajar, bertujuan untuk mendapatkan penilaian dan masukan-masukan tentang materi pada bahan ajar yang dikembangkan sehingga bahan ajar yang dikembangkan layak dan valid untuk diuji cobakan di lapangan. Yaitu lembar observasi. Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2, yakni lembar observasi guru dan lembar observasi siswa. Pada lembar observasi guru berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru berdasarkan langkah-langkah pembelajaran pada RPP. Kemudian lembar observasi siswa berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan respon siswa selama mengikuti pembelajaran. Nah, yang ketiga ada lembar tes. Lembar tes merupakan salah satu upaya pengukuran perencanaan yang digunakan oleh guru untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi siswa dalam memperlihatkan prestasi mereka kaitan dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan kegiatan tes berupa 20 butir soal pilihan ganda dan 1 uraian dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Nah, yang keempat yaitu ada lembar kuesioner atau angket digunakan untuk mengetahui respon siswa. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara memberikan lembar kuesioner atau angket kepada responden. Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket tertutup. Lembar kuesioner diberikan kepada siswa ketika pembelajaran sudah selesai dilaksanakan. Yaitu hasil penelitian. Pada hasil penelitian ini ada 4 hasil. Yang pertama, pada proses pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model Discovery Learning pada pembelajaran menulis teks iklan, slogan, dan poster terdapat 4 proses. Yang pertama ada tahap pengumpulan informasi, yang kedua ada tahap perencanaan, yang ketiga tahap pengembangan produk, yang keempat tahap validasi, dan yang kelima uji coba. Pada tahap pengumpulan informasi diawali dengan melakukan tinjauan standar isi. Tinjauan standar isi ini dilakukan dengan cara membuat pemetaan kompetensi dasar. Berdasarkan tahap tersebut diperoleh materi yang akan dikembangkan pada bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dalam pembelajaran menulis teks iklan, slogan, dan poster di tingkat SMP kelas 8. Kompetensi dasar yang dipilih pada materi teks iklan, slogan, dan poster yaitu pada kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Validasi untuk mengetahui kelayakan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva yang dikembangkan berdasarkan penilaian para ahli.
Kelayakan tersebut diperoleh setelah melalui beberapa tahapan validasi produk dan masukan-masukan yang diberikan sehingga produk dapat dinyatakan layak untuk digunakan atau diuji cobakan. Bahan ajar berbantuan aplikasi Canva yang telah diuji coba di dalam kelas lalu direvisi kembali berdasarkan saran dan masukan dari guru. Saran ini amatlah sangat penting untuk dilakukan sebagai acuan keputusan selanjutnya, yakni terdapatnya revisi kembali atau tidaknya produk. Setelah peneliti merevisi produk yang dikembangkan sesuai dengan saran serta masukan yang diberikan oleh kedua ahli, selanjutnya peneliti melakukan uji coba terbatas pada bahan ajar berbantuan aplikasi Canva pada pembelajaran menulis teks iklan, slogan, dan poster. Yang tahap selanjutnya yaitu tahap uji coba. Pada tahap ini dilakukan uji coba terbatas. Produk yang dikembangkan telah divalidasi dan diperbaiki sesuai saran dan masukan dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. Uji coba terbatas dilaksanakan di kelas 8A SMP plus Tunas Sinar Mandiri dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang, sedangkan uji coba luas dilaksanakan di SMP plus Tunas Sinar Mandiri setelah uji coba terbatas dilaksanakan, yaitu pada siswa kelas 8B dan siswa kelas 8C yang masing-masing berjumlah 25 siswa. Selanjutnya yaitu hasil observasi, di mana pada hasil observasi ini terdapat dua hasil observasi, yaitu pada uji coba terbatas dan pada uji coba luas. Yang pertama, pada uji coba terbatas, observasi guru pada pertemuan pertama memperoleh persentase 100% dengan kategori sangat baik. Yang kedua, observasi guru pada pertemuan kedua sama mendapatkan persentase 100% dengan mendapatkan kategori sangat baik. Dan yang ketiga ada observasi siswa pada pertemuan pertama yang mendapatkan persentase 89,7% berada pada kategori sangat baik. Nah, untuk observasi siswa pada pertemuan kedua mendapatkan persentase 95,5% berada pada kategori sangat baik. Nah, untuk uji coba luas, pada uji coba luas ini, observasi guru pertemuan pertama dan pertemuan kedua mendapatkan persentase 100% dengan kategori sangat baik, berat sama seperti uji coba terbatas. Nah, untuk observasi siswa pada pertemuan pertama mendapatkan 94,1% berada pada kategori sangat baik. Nah, untuk observasi siswa pada pertemuan kedua mendapatkan persentase 97% berada pada kategori sangat naik. Kedua yaitu kelayakan pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model Discovery Learning pada pembelajaran menulis teks iklan, slogan, dan poster dilakukan pada dua tahap, yaitu pada uji coba terbatas dan pada uji coba luas. Pada uji coba terbatas terdapat validator 1 dan validator 2 yang menghasilkan nilai dari keempat aspek dan memperoleh presentase sebesar 81,3 dengan kategori sangat valid. Nah, yang coba luas terdapat validator guru yaitu guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Dari keempat aspek yang diperoleh yaitu rata-rata presentase 86,6% dengan kategori sangat baik. Penelitian yang ketiga yaitu respon siswa terhadap pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model Discovery Learning pada pembelajaran menulis teks iklan, slogan, dan poster. Terdapat dua uji coba. Yang pertama pada uji coba terbatas dan yang kedua pada uji coba luas. Pada uji coba terbatas, hasil respon siswa memperoleh rata-rata 79,1% dengan kriteria sangat baik. Yang kedua, pada uji coba luas yaitu mendapatkan hasil respon siswa dengan perolehan rata-rata 77,7% dengan kriteria baik. Itu menandakan bahwa bahan ajar berbantuan aplikasi Canva efektif digunakan oleh siswa SMP kelas 8. Penelitian yang keempat yaitu kemampuan menulis teks iklan, slogan, dan poster berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model Discovery Learning. Pada tahap uji coba terbatas dengan melibatkan 20 siswa, mendapatkan nilai rata-rata dari hasil tes pengetahuan dan keterampilan yaitu sebesar 79. Dan pada uji coba luas terdapat dua kelas
yaitu pada kelas 8B dan kelas 8C. Nah, pada kelas 8B mendapatkan nilai rata-rata dari hasil tes pengetahuan dan keterampilan yaitu sebesar 78, dan pada kelas 8C mendapatkan nilai rata-rata 77 hasil dari tes pengetahuan dan tes keterampilan. Kesimpulan dari hasil yang sudah saya paparkan yaitu pertama, proses pengembangan bahan ajar mengacu kepada langkah-langkah pelaksanaan model pengembangan Borg and Gold dengan penyederhanaan tahapan atau langkah-langkah penelitian melalui 5 tahapan yaitu A. Penelitian dan pengumpulan data, yang B. Perencanaan, yang ketiga pengembangan produk, yang keempat validasi ahli, dan yang kelima tahap uji coba. Yang kedua, kelayakan bahan ajar dari hasil validasi oleh ahli materi dan bahan ajar mendapatkan presentasi sebesar 81% dengan kategori baik, dan hasil validasi kedua dengan memperoleh presentasi 86% dengan kategori baik yang dilakukan oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang ketiga, respon siswa diperoleh dari hasil uji coba terbatas mendapatkan presentasi 79,5% dengan kualifikasi baik, sedangkan pada uji coba luas mendapat presentasi 78 berada pada kriteria baik. Yang keempat, kemampuan menulis siswa pada tahap uji coba terbatas yang melibatkan 20 orang siswa dari kelas 8A mendapatkan nilai rata-rata sebesar 79, sedangkan pada tahap uji coba luas yang melibatkan siswa kelas 8B mendapat nilai rata-rata sebesar 78, pada siswa kelas 8C mendapatkan nilai rata-rata sebesar 70. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.